Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin para alim wal ulama, wabil khusus para pemirsa Genzi, siswa-siswi SMK Sekabupaten Blitar yang dirahmati Allah, hadirin wal hadir rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berbahagia ini kita bisa bertatap muka, kita bisa bermuajahah dalam rangka melaksanakan agenda besar MGMP PAI SMK Kabupaten Blitar dengan program dakwah secara digital, yaitu melaksanakan tausiah agama atau kultum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berbahagia ini tema kita adalah keistimewaan iktikaf dan manfaatnya. Para pemirsa, kalau kita berbicara tentang iktikaf, berarti kita pahami dulu apa itu iktikaf. Iktikaf adalah menyengaja berdiam diri di masjid dengan niat tertentu dan juga dengan syarat-syarat tertentu atau rukun tertentu. Hadirin, tentunya ini perlu kita pahami dulu bahwa syaratnya seorang yang melaksanakan iktikaf adalah beragama Islam, kemudian suci dari hadas dan najis, baik hadas besar maupun hadas kecil, kemudian dengan niat tertentu yang telah ditentukan, yaitu nawaitul iktikafa sunnata lillahi ta'ala. Nah, dalam hal ini perlu kita ketahui di manakah tempat yang paling istimewa untuk iktikaf. Tempat yang paling istimewa adalah yang pertama Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjid Jami atau masjid-masjid yang digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, dan juga masjid yang telah diikrarkan kemasjidannya untuk melaksanakan kegiatan sentral keagamaan masyarakat, walaupun belum digunakan untuk sholat Jumat, juga punya status yang sah. Dan juga ada beberapa pendapat yang membolehkan bahwa iktikaf itu dilakukan di rumah atau di mushola yang dikhususkan. Tapi secara jumhur ulama bahwa iktikaf dilakukan di masjid dengan niat tertentu dan syarat yang telah ditentukan. Yang pertama, syaratnya harus muslim, beragama Islam. Yang kedua adalah suci dari hadas dan najis. Kemudian berdiam diri walaupun tidak lama, sejenak, dengan niat tertentu yang telah kita pahami bersama, pelajari bersama. Nawaitul iktikafa sunnata lillahi ta'ala. Keistimewaan dan manfaatnya apa? Ya, ini Genzi harus tahu bahwa masjid adalah sentral kegiatan umat Islam, dan sebaik-baik bangunan adalah tempat ibadah masjid. Oleh karena itu, Genzi
Kalau sempat datangilah ke masjid, datangilah masjid-masjid itu. Apalagi kalau lagi galau, maka sering-seringlah main ke masjid. Mungkin kamu pertama duduk, lambat laun kamu akan melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang ada di masjid itu. Di antaranya adalah sholat fardu, sholat sunnah, mengaji Al-Quran, belajar agama, dan juga adalah i'tikaf. Oleh karena itu, Gen Z, sekali lagi pesan saya, kalau lagi galau, jangan lupa sering-seringlah main ke masjid. Supaya apa? Bisa kembali lagi bahagia. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada saat ini yang perlu kita ketahui adalah apa tuh istimewanya, apa tuh manfaatnya kalau kita itu i'tikaf. Kalau kita i'tikaf, manfaat dan istimewanya adalah yang pertama, kita bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Bagaimana cara kita bertakaruf? Sebenarnya bahwa masjid ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dipelajari secara pengertian pemahaman dasar. Jadi wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahira baitiya lit-ta'ifina wa 'akifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Jadi Allah itu memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan Masjidil Haram, untuk dilaksanakannya tawaf, melaksanakannya i'tikaf, dan juga untuk melaksanakan rukuk dan sujud. Itulah fungsinya. Jadi untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, manfaatnya adalah untuk bisa kita bermuhasabah, menghitung-hitung apa yang telah kita laksanakan, mana yang baik dan mana yang tidak baik, yang baik seberapa, yang kurang baik seberapa, kita paham. Dengan demikian kita akan bisa kira-kira masihkah kita untuk bisa meningkatkan aktivitas ibadah yang lebih baik lagi. Itulah tujuannya, adalah untuk bermuhasabah. Yang berikutnya adalah untuk bisa lebih kita fokus atau bisa istiqomah dengan ibadah. Kita lebih fokus terhadap ibadah kita. Dengan beriktikaf, insya Allah kita nanti akan menjadi pribadi yang lebih istiqomah. Dan berikutnya adalah juga untuk bisa mengendalikan diri dari sifat egois kita, mungkin ya, keangkuhan kita. Kita ini di hadapan Allah seperti apa, dan kita itu seperti sejauh mana yang perlu kita pahami bahwa kita kalau di hadapan Allah itu adalah sangat kecil dan Allah adalah sangat besar. Oleh karena itu ucapkan kita Allahu Akbar. Pentingnya kita beriktikaf adalah untuk bisa mengembalikan fitrah diri kita di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita adalah makhluk yang sangat kecil dan Allah adalah Maha Besar. Oleh karena itu, dimanapun Anda berada, wahai Gen Z yang sekarang sudah agak mulai asing dengan masjid, kembali seperti pada waktu kami kecil dulu. Masjid adalah sentral kegiatan umat Islam. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Karena terbatasnya waktu,
Atas kekurangan kami, kehilapan kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiqul aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.